Ya, berjumpa lagi di sini pada channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi yang terbaru. Channel yang sebelum ini atas nama Andi Khalifah ABSSBK. Terima kasih mendukung channel YouTube ini. Jika komentar saudara-saudari tinggalkan, akan saya kunjungi juga channel YouTube masing-masing. Tentunya dengan seiring subscribe dan meninggalkan komentar. Baiklah, langsung kepada judul konten ini, yaitu orang kubu di Minang adalah pelarian Laskar Majapahit tahun 1409 Masehi. Nah, kita bahas di dalam komentar ya. Saya mau mencoba menyampaikan motivasi saya mendatangi saudara-saudari masing-masing dengan metode YouTube. Selain dari 8 tahun yang lalu saya memakai metode Facebook, kurang lebih sudah 15 akun Facebook saya hancur. Maklum, bahasa karakternya bahasa bimbingan hantaran, bahasa menyadarkan. Moga maklum untuk memakai bahasa mengingatkan, itu lebih mudah daripada memakai bahasa penyadaran. Ya, kalau menyadarkan ini ibaratkan membangunkan orang lagi tidur. Ini beberapa motivasi. Sedari 8 tahun yang lalu, minimal 4 tahun yang lalu juga bisa saudara-saudari lihat di channel YouTube saya atas nama Andi Rajo Minang. Ya, tulisan ini sudah ada sebagai wujud saya dalam mengusulkan program kaderisasi alih generasi bertatap langsung. Maunya saya begitu, minimal 1 minggu. Berpulang kepada masing-masing pribadi membutuhkan atau tidaknya. Setelah saya coba menjelaskan dengan contoh-contoh sederhana pada status Facebook, pada beberapa Instagram, juga pada konten di 2 channel YouTube yang saya sebutkan di atas. Saya ulang lagi, channel YouTube yang terdahulu Andi Rajo Minang, Andi Khalifah ABSSBK, barulah channel YouTube ini Andi Khalifah Minang Onesiawi. Beberapa motivasi utama adalah berniat ibadah atas nama amar ma'ruf, moga nahi mungkar. Yang kedua, motivasinya adalah rata-rata zaman sekarang sudah tersesatkan oleh kosakata. Misalnya kosakata adat, adab, budaya, agama. Yang terjadi di lapangan adalah seseorang itu bicara adat tetapi tidak lurus sejajar dengan yang dia maksud. Dia tidak tetap berjalan menuju adat, tetapi yang dia tuju itu adalah adab, budaya, agama. Dia tidak konsisten di bidang adat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sejarah dinamika era kerajaan, era kesultanan minimal itu ya. Di luar era kesultanan Nabi yang saya juga sudah pernah coba uraikan sebelumnya. Itu sangatlah keruh dan kusut. Ya, rata-rata seakan-akan kerajaannya berdiri sendiri, seakan-akan kesultanan berdiri sendiri. Begitu juga dengan istana periangan, pagaruyung, macam-macam. Dan yang keempat, yang pertama tadi masalah sudah disimak lagi, saya lupa ya. Jadi ini poin yang keempat kalau tidak salah. Rata-rata dari maknawi tersurat dan tersirat sudah pada melenceng jauh. Ya, maknawi tersurat itu berikut sejarah juga dari maknawi ABSSBK, adat Nanampe, adat Sebatang Panjang, adat Selingkah Nagari. Tambah lagi sekarang Undang-Undang Nagari. Ya. Dari kosakata, dari sejarah,
dari dinamika kerajaan, dari lari maknawi. Nah, itu beberapa kenyataan yang ada di lapangan yang saya lihat. Nah, jadi saya cobalah menyampaikan gabungan dari semuanya dalam bentuk kesimpulan. Ya, tentunya harus selaras sejarah dengan makna, karena kalau makna tanpa sejarah itu hampa. Dan makna dan sejarah tanpa pemahaman itu amalan akan keruh dan kusut. Sampai di sini paham? Dan sudah banyak versi zaman ini yang keruh dan kusut itu, yang padahal saya lihat masing-masing versi itu kalau saya uji kelayakan, paling-paling yang ada kebenaran itu cuma 30%. Selebihnya itu terikuti sejarah, terikuti paham, terikuti maknawi yang sudah dimodifikasi, yang sudah disesatkan. Ya, terbukti di saat uji kelayakan. Sebagai contohnya adalah ABSSBK, adab nanampe, bukan adat aja nanampe, adab juga. Terus adat selingkah nagari, adat sepitang panjang, maknawi sumpah jabatan pengulu, maknawi pesambahan kato yang sebagai contoh berikut. Ini mamak kadang bahasa batuah, baurek balik bagomatan, babatang sandiadiko, barantian. Selanjutnya itu terjebak dengan ibarat. Dia pikir itu pohon. Umumnya berpikir itu pohon. Termasuk juga istilah sekali ayye gadang tapian berubah. Nah, sementara dia sedang membahas adat. Nah, dia pikir adat ini bisa berubah. Itu karena dia tidak tahu yang adat itu apa. Karena dia tidak tahu, makanya saat dia bicara adat, tapi yang dia maksud itu budaya, dan dia tidak sadar dengan dia yang dia maksud. Dia masih beranggapan itu juga masih adat. Nah, begitu ya. Begitu juga dengan banyak-banyak tokoh yang ada seseorang dipanggil di Sumbar itu sebagai tokoh budayawan, tetapi dia tidak konsisten di bidang budayawan. Dia bicara adat, dia bicara agama. Ya, kalau budaya ini asal tahu saudara-saudari ya, lihatlah budaya di berbagai tempat itu rata-rata melanggar Al-Quran dan hadis. Pakaian yang tidak menutup aurat, ya, macam-macam. Nah, kalau orang beradat itu justru orang yang belum beragama. Agama boleh juga dibilang beragama tauhid, tapi belum sempurna. Nah, sempurnanya tauhid itu adalah dengan tasawuf. Nama lain tasawuf adalah as-sunnah. Nah, paham? Dan as-sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, itu. Jadi sangat perlu sebenarnya, tidak akan pernah terwakili oleh video di YouTube, oleh tulisan-tulisan, karena hal keimanan, kepercayaan, hal akidah, keyakinan ini harus secara intensif, harus berdialog, bertatap muka langsung, saling melihat bahasa tubuh, melihat bahasa mimik, harus memakai raso, jopareso, perasaan, perisa, harus asah, asuh. Ya. Nah, jadi pemahaman yang keruh dan kusut itu nanti akan ketahuan di saat kita berdialog bertatap muka langsung. Nah, ini metode ini yang dibutuhkan sekarang, bukan metode 2 jam, 3 jam, undang 30 juta, 20 juta, setelah dia berlalu lupa semuanya. Tidak ada yang hikmah, yang baik, yang bisa diambil. Dan tidak ada rujukan yang ditinggalkan seperti rujukan sejarah, rujukan macam-macam. Itu juga Sumpah Sati Bukit Malapalam itu bertele-tele, itu kebanyakan versi. Ada yang bilang 1604, ada yang bilang 1403, ada yang bilang 1837. 1837 itu era lagi perang benar-benar itu di Canduang itu. Nggak mungkin, nggak logika ilmiah. Nah, dan ada yang pula bilang adu kerbau, ada yang bilang melin kundang, macam-macam. Itu nanti akan terbukti. Mana hal yang keruh dan kusut dengan uji kelayakan. Saudara-saudari paham? Nah, jadi boleh saja beranggapan zaman sekarang orang tidak peduli dengan begini begitu. Ya, berpulang kepada diri masing-masing. Kalau maknawi keruh dan kusut, amalan gagal total namanya itu. Kalau sejarah tidak ada dasar, tidak ada histori, teologi, sains, the truth, itu namanya ngambang.
Ya, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bebas share, bebas edit ya. Terima kasih mendukung channel ini.